Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tradisi Mujawali di Dusun Baru Murmas dan hubungannya dengan agama Buddha. Tradisi memuja pada dasarnya banyak dilakukan oleh kalangan umat Buddha terutama di Kabupaten Lombok Utara, sehingga masih banyak kita jumpai masyarakat Buddha yang masih melestarikan tradisi memuja. Jika kita pergi ke Lombok Utara, misalnya di Dusun Baru Murmas, bahkan bisa kita katakan bahwa agama Buddha bisa diterima karena adanya kesamaan pemahaman dalam tradisi maupun dalam konsep agama Buddha itu sendiri. Dusun Baru Murmas masih sangat menghormati kebudayaan, yaitu tradisi memuja ini. Tradisi memuja ini dibagi menjadi dua, yaitu tradisi muja tahun dan tradisi muja balit. Tradisi muja tahun dilaksanakan pada bulan April musim hujan. Nah, muja tahun ini dilaksanakan untuk memohon rejeki atau hasil panen yang melimpah atas tanaman yang ditanam oleh masyarakat di Dusun Baru Murmas. Sedangkan muja balit dilaksanakan pada bulan Agustus atau bulan 8. Pada muja balit ini adalah salah satu kewajiban umat, yaitu mengembalikan hasil dari panen. Sebelum pelaksanaan tradisi muja, masyarakat adat atau para pemangku berkumpul di suatu tempat untuk melaksanakan gundem atau musyawarah untuk menentukan hari yang baik dalam pelaksanaan memuja. Nah, setelah tahapan gundem selesai dan harinya sudah ditentukan, dilanjutkan dengan tahapan yaitu tama memadak, tama menyapu atau pembersihan tempat ritual pemujaan atau pegedengan. Perayaan memuja berlangsung selama 3 hari, yaitu Tunggong, Meroah, dan Menamai. Tunggong merupakan proses menurunkan alat-alat gamelan yang digunakan sebagai pengiring selama tradisi berlangsung sampai selesai. Dan yang kedua yaitu Meroah, merupakan ritual untuk mengundang keluarga atau leluhur yang telah meninggal untuk pulang ke rumah, menikmati makanan dan minuman yang sudah disediakan oleh keluarga yang masih hidup. Hal ini dikenal dengan pelimpahan jasa atau patidana. Setelah kegiatan Meroah selesai, pada sore harinya terdapat ritual tarian yang disebut dengan menigel. Hal ini ditunjukkan kepada Datu EP sambil diiringi dengan tanda kenton. Dan yang ketiga yaitu menamain atau tama pawang. Tama pawang adalah proses memasuki hutan adat, tempat pemujaan masyarakat Baru Murmas. Pawang atau hutan adat merupakan tempat tinggal leluhur masyarakat Baru Murmas, yaitu Sanghyang Siddha Betara atau Siddha Datu EP. Ritual yang dilakukan selama di pegedengan atau hutan adat adalah festival muja. Salah satunya adalah ritual maturan. Selain itu, dalam kegiatan pemujaan juga ada kegiatan menari mengelilingi tempat sesajen searah jarum jam. Itu merupakan salah satu pelaksanaan muja tahun. Sedangkan muja balik juga berbeda. Terdapat berbagai ritual, salah satunya adalah menggeruk dan perang topat. Hal ini biasanya dilakukan pada bulan 8 atau bulan Agustus.
Upacara persembahan yang dilakukan dalam tradisi memuja ini dimulai dengan doa mulai hitungan 1 sampai 7 yang berbunyi sak 2 telu 4 5 6 pitu. Kemudian menyebutkan Betara Guru yang menjadi guru, Betara Sakti yang memiliki kehebatan dan kekuatan, Betara Jeneng yang melindungi, Idodari Sakti yang memiliki kehebatan dan kekuatan. Sehingga umat Buddha Lombok Utara memahami mantra atau doa persembahan dalam puja yang dilakukan identik dengan Tisarana. Sedangkan hitungan sak 2 telu 4 5 6 pitu atau 1 sampai 7 disinkronkan dengan 7 faktor pencerahan, yaitu sati atau perhatian, kemudian Dhamma Wicaya yaitu penyelidikan terhadap Dhamma, kemudian yang ketiga itu wirya atau usaha yang bersemangat, kemudian piti atau kegirahan yang mendalam, kemudian yaitu pasadi atau ketenangan, selanjutnya yaitu samadhi yaitu konsentrasi, dan yang terakhir yaitu UPK, keseimbangan batin. Nah, pernyataan ini dapat kita temui di dalam Bojjhanga Parita. Selanjutnya bahwa muja berasal dari kata puja dalam bahasa Pali artinya penghormatan. Nah, dalam tradisi memuja ada objek penghormatan yang wajib dihormati yaitu Siddha Datu Epe atau Sang Pencipta Leluhur. Dan konsep penghormatan ini ada kesamaan seperti yang ada dalam kutipan Manggala Sutta yang mengatakan puja cak pujanianang etang manggala mutamang, yang artinya menghormat mereka yang patut dihormati itulah berkah utama. Jika dilihat dari hal ini, konsep ini sudah tertanam sebelum agama Buddha masuk di Barumurmas, sehingga masyarakat zaman dahulu sangat menghormati para leluhur dengan berbagai cara, termasuk melakukan puja dengan melestarikan tradisi memuja sampai saat ini. Lalu kemudian, apakah tradisi memuja bertentangan dengan agama Buddha? Melalui penjelasan yang sudah saya sampaikan bahwa memuja tidak bertentangan dengan ajaran Buddha, melainkan masyarakat pada zaman dahulu sudah mengerti tentang hukum karma seperti yang Buddha ajarkan melalui ungkapan lisan yang hampir tersebar di masyarakat Bodha kala itu dan masih kita dengar sampai saat ini. Pernyataan tersebut yaitu bagus gawe EP, bak bagus pendait EP, lamun lenge gawe EP, bak lenge pendait EP. Artinya bahwa ketika perbuatan baik yang kita perbuat, pasti baik juga yang kita dapatkan. Dan jika perbuatan buruk yang kita lakukan, pasti kita akan mendapatkan penderitaan. Dari pernyataan tersebut, sudah jelas bahwa tradisi memuja kental akan syarat dhamma itu sendiri. Dan konsep ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh para leluhur orang tua kepada anaknya sampai saat ini. Dan perlu diketahui bahwa pelaksanaan tradisi memuja sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Buddha Barumurmas. Sebab apabila tradisi memuja tidak dilaksanakan atau hilang, maka jati diri masyarakat umat Buddha Dusun Barumurmas juga akan ikut hilang. Sebab tradisi memuja merupakan sebuah identitas masyarakat Buddha yang perlu dijaga dan dilestarikan, yang pada akhirnya bisa membawa peradaban masyarakat ke arah masyarakat yang sadar budaya dan pentingnya merawat dan melestarikan warisan para leluhur. Kita sebagai generasi muda harus melestarikan budaya-budaya yang ada saat ini.